Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Di video kali ini, kita akan membahas tentang negosiasi harga divestasi saham Fail Indonesia antara Mineral Industry Indonesia dan Fail Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Fail Indonesia diwajibkan untuk melakukan divestasi saham tambahan, minimal sebesar 11% sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus yang akan berakhir pada Desember 2025. Pada tahun 2020, Mineral Industry Indonesia telah mengakuisisi 20% saham Fail Indonesia dengan harga Rp2.780 per saham. Kini, Mineral Industry Indonesia berencana untuk mengakuisisi kembali 14% saham Fail Indonesia. Namun, negosiasi harga antara Mineral Industry Indonesia dan Fail Indonesia masih alot. Mineral Industry Indonesia dikabarkan meminta diskon harga 40%, yaitu sekitar Rp2.500 sampai dengan Rp2.800 per saham. Sementara itu, Fail Indonesia dikabarkan telah mengajukan harga saham sebesar Rp4.600 per lembar. Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun, jika menggunakan asumsi harga pasar, saham Fail Indonesia saat ini bernilai Rp4.160 per lembar. Maka gambaran dana minimal yang harus dikeluarkan Mineral Industry Indonesia untuk mencaplok 14% saham Fail adalah sekitar Rp5,7 triliun. Namun, jika menggunakan asumsi harga akuisisi yang sama seperti pada tahun 2020, yaitu Rp2.780 per lembar, maka dana yang harus disiapkan adalah Rp3,8 triliun. Di lain sisi, terdapat pula kabar bahwa divestasi 14% saham Fail Indonesia dihargai Rp5.868 per saham, atau setara 1,5 kali dari nilai buku, alias price to book value. Nilai 1 kali price to book value Fail Indonesia adalah sekitar Rp3.912 per saham. Dengan menggunakan asumsi tersebut, perkiraan harga yang diinginkan pihak Fail Indonesia adalah sekitar Rp8,1 triliun. Apabila negosiasi harga divestasi saham Fail Indonesia tidak menemui titik temu, maka ada beberapa potensi dampak yang bisa terjadi, yaitu, pertama, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus Fail Indonesia bisa tertunda. Kedua, Mineral Industry Indonesia tidak bisa menjadi pemegang saham mayoritas Fail Indonesia. Dan yang ketiga, investasi di sektor pertambangan Indonesia bisa terhambat. Negosiasi harga divestasi saham Fail Indonesia masih alot, dan belum ada titik temu. Apabila negosiasi tidak menemui kata sepakat, maka ada beberapa potensi dampak yang bisa terjadi. Kita tunggu saja kelanjutan negosiasi ini. Semoga Mineral Industry Indonesia dan Fail Indonesia bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Fail Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Fail Indonesia telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2023 dengan hasil yang cukup menggembirakan. Pendapatan perusahaan meningkat signifikan, sebesar 7,3%, mencapai total $937,8 juta dibandingkan dengan $873,7 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Prestasi keuangan ini tidak hanya tercermin dari pendapatan. Return on assets mencapai 10,2%, sementara return on equity menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 11,7%. Fail Indonesia juga berhasil meningkatkan laba bruto dari $259 juta menjadi $286,9 juta, menandai pertumbuhan yang positif. Meskipun beban pokok pendapatan dan beban usaha mengalami kenaikan, perusahaan mampu mengelola angka-angka tersebut dengan baik. Bahkan, laba periode berjalan mencapai $221 juta, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari $168,3 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka net profit margin mencapai 23,5%, mencerminkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Fail Indonesia juga menunjukkan manajemen keuangan yang bijak, dengan debt-to-equity ratio sebesar 13,7%. Hal ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Aset Fail Indonesia mengalami peningkatan sebesar $204,5 juta.
Nilai ekuitas meningkat menjadi 2,5 miliar dolar. Hal ini menandakan kebijakan investasi yang tepat dan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sektor pertambangan bukanlah sektor yang mudah. Namun, dengan arus kas yang dihasilkan sebesar 374,5 juta dolar dari aktivitas operasi, Phil Indonesia menunjukkan ketahanan dan keunggulan dalam mengelola keuangan perusahaan. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 133,6 juta dolar hingga akhir September 2023 menjadi prestasi luar biasa. Terlebih lagi, perusahaan mampu melakukan investasi sebesar 179,9 juta dolar tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan. Kinerja gemilang Phil Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan di tengah dinamika pasar global yang berubah-ubah. Dengan strategi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan, Phil Indonesia siap menghadapi tantangan dan melangkah maju dalam industri pertambangan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Phil Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.